Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, semoga semua sehat selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Ta'ala. Ikhwafillah, kita semua dikabarkan di media sosial, baik itu media TV, per-YouTubean, dan lain sebagainya, dengan tertangkapnya saudara MKC yang diduga menghina agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas perspektif Tasik Ngaji, alasan MKC sangat pas untuk ditangkap demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita akan langsung saja. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan Pak Polisi terkait penangkapan MKC di Bali ini. Silakan ikhwah. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, waktu Bali, penyidik telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MK di Banjar Untal-Untal, Desa Dulang, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ditangkap di tempat persembunyiannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentunya dalam perspektif Tasik Ngaji. Ada 5 alasan mengapa MKC sangat pas untuk ditangkap, ditahan demi keutuhan NKRI. Baik, kita akan langsung saja. Yang pertama, dalam videonya yang diunggah oleh saudara MKC, berangkat atas dasar ketidaktahuannya, beliau memfitnah bahwa Kitab Kuning adalah sumber teroris. Begitu ya. Padahal kalau misalkan kita ketahui bahwa Kitab Kuning itu adalah kitab yang mengajarkan amaliyah ibadah, ya, berikut muamalah sesuai dengan rujukan Al-Quran dan As-Sunnah, yang di dalamnya tidak sedikit pun diajarkan suatu kekerasan atau perbuatan terorisme. Maka kalau misalkan ini dibiarkan, tuduhan MKC ini tentunya seluruh santri di Indonesia, khususnya yang mempelajari Kitab Kuning, tidak akan terima dan tidak akan rela, karena mereka secara tidak langsung dituduh sebagai pelaku terorisme. Maka demi keutuhan NKRI yang kita cintai ini, sangat pantas MKC untuk ditahan. Yang kedua, ikhwafillah, dalam videonya itu ada surat Al-Fatihah ayat pertama dan ayat kedua itu diubah menjadi, ayat pertamanya itu dikatakan Bismi Yesus, dan ayat keduanya yang seharusnya Alhamdulillahirabbil alamin malah diubah menjadi Alhamdu Yesus Rabbil alamin. Nah, hal ini akan membuat geram seluruh umat Islam yang mempercayai Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai kitab suci yang tidak pernah ada perubahan dari semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kepada kaum muslimin saat ini. Nah, ketika ada oknum yang mengubah kata demi kata atau huruf demi huruf dari Al-Quran itu sendiri, berarti ini merupakan sebuah penodaan agama, terkhusus menodai Al-Quran sebagai pedoman hidup kaum muslimin di seluruh dunia. Artinya, kalau MKC tidak diamankan, tidak ditahan, maka hal ini akan menjadikan gaduh umat Islam yang akan nantinya melahirkan perpecahan antara umat beragama. Nauzubillah min dzalik. Maka sangat pantas MKC untuk ditahan dan diamankan. Selanjutnya yang ketiga, ikhwafillah. Di dalam videonya itu MKC merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena katanya Nabi dekat dengan jin. Bahkan menuduh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rajanya jin, dan katanya tidak ada ayat dalam Al-Quran Muhammad dekat dengan Allah. Padahal ini sebuah kekeliruan yang sangat amat fatal. Kalau dibaca, ya, kalau dibaca ayat Al-Quran, ayat per ayat, surat per surat, maka kita akan menemukan ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, faqala ta'ala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam surat Al-Baqarah ini ayat ke-186 artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, di sini di garis bawah ya, hamba-hambaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, qarib. Nah, dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa Allah itu maha dekat dengan hambanya, dan Nabi SAW adalah hamba Allah yang Allah cintai. Bahkan Allah sendiri yang memuji Nabi SAW dengan sebutan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang amat agung. Nah, karena ketidaktahuan KC akhirnya merendahkan Nabi Muhammad SAW, dan hal ini kalau dibiarkan, ya, umat muslim akan merasa geram dan akan gaduh ketika nabinya Nabi Muhammad SAW dihina. Maka sangat pantas dan sangat pas ketika KC ditahan. Itu yang ketiga. Dan selanjutnya, yang keempat, kenapa MKC sangat pas untuk ditahan? Dalam videonya, KC mengatakan agama Islam adalah agama politik. Na'udzubillah. Tuduhan semacam ini akan membuat perpecahan antara umat beragama. Kenapa? Karena ketika sebuah agama, ya, yang diyakini oleh orang-orang Islam dan dijadikan sebagai pijakan dalam berkehidupan individu, berkeluarga, bertetangga, bermuamalah, sampai bernegara, agar melahirkan kehidupan yang tenang, tentram, nyaman, dan damai. Tapi ada seorang oknum nih yang mengatakan Islam adalah agama politik. Nah, tentu hal ini akan melukai, ya, melukai banyak orang yang beriman. Dalam hal ini kaum muslimin yang memeluk agama Islam, ya, yang mana agama Islam ini sebagai pedoman hidupnya, ya. Maka kalau misalkan lagi-lagi KC tidak diamankan, maka ini akan mengusik kerukunan umat beragama, wabil khususnya orang yang beragama Islam. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, MKC tidak tahu Islam, tidak tahu Al-Quran, hanya terjemahan saja. Bahkan banyak di satu momen ketika membaca Al-Quran itu dengan sangat fatal dan keliru, tapi berani menafsirkan Al-Quran yang dimiliki oleh orang Islam sendiri, ya, berdasarkan nafsunya dan berdasarkan keawamannya. Padahal syarat orang menjadi penafsir Al-Quran itu harus tahu ilmu bahasa, harus tahu ilmu nahwu, shorof, ya, hafal Al-Quran juga, hafal hadis-hadis, mengetahui ilmu usul fikih, ilmu balaghah, serta asbabun nuzul dan lain sebagainya. Namun di channelnya orang ini justru malah ceramah dengan ketidaktahuannya, menafsirkan Al-Quran sesuai selera dan kemauannya, dan pada akhirnya ini akan menimbulkan suatu kesesatan yang kalau dibiarkan akan melahirkan madarat yang lebih besar. Maka orang yang semacam ini itu ditahan adalah pilihannya. Baik, inilah 5 alasan kenapa MKC harus ditahan dalam perspektif Tasik Ngaji. Agar apa? Untuk terwujudnya kerukunan umat beragama dan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.